Tambahan untuk penyelidikan kita. Jadi di masa pandemi sekarang kan bisa butuh seperti itu. Iya, biar lihat. Iya. Pemburu itu. Masih. Sejarahnya selama kita memang seperti apa pasal kita paksakan dulu. Jadi orang SMK kan yang ada kita berdayakan yang lainnya kita upaya pelajaran dari kita jadi guru-guru saya akan ambil keputusan pakai datanya kita bawa ke sini biar kita pusat di sini. Kemarin untuk provinsi Maluku Utara untuk SMK sudah di launching itu untuk pelajaran jarak jauh apa kadis sebetulnya itu jadi mungkin pusatnya di sini untuk pelajaran C3 diajarkan di sini tapi SMK di Maluku Utara itu bisa ikuti. Baik Pak, ini Pak, pertama saya buka saja dulu maksud kami datang dari sini ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami rombongan dari Jakarta sudah tiba di Ternate. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Pak Deputi kami. Hari ini beliau belum bisa datang karena ada tiba-tiba kemarin sore ada undangan rapim dengan Pak Menko. Jadi adapun maksud dan tujuan kita datang itu seperti yang sudah kita lakukan pikot sebelumnya. Di Maluku Utara ini Pak, itu di Indonesia dia termasuk sebagai yang memiliki nilai investasi terbesar ketiga di seluruh Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jadi karena besarnya investasi di sini, jangan sampai terjadi lagi gejolak bahwa kenapa ada industri besar di sini tapi tidak masyarakatnya tidak terserap. Itu semua karena pendidikannya. Jadi dari sini makanya kami ingin mengundang dari Kemendikbud, dari Kemenaker, sebenarnya ada juga dari Kemenperin, tapi mereka masih merasa harus hati-hati dengan situasi pandemi COVID ini, jadi tidak bisa hadir, tapi akan kami laporkan selanjutnya. Dengan kunjungan kami ini, kami berharap kita bisa melihat langsung secara real kondisi di lapangan seperti apa, bagaimana kondisi pembelajarannya, maksudnya fasilitasnya, sarana prasarananya semuanya. Jadi kami dari Kemenkomarfas itu tugasnya debottlenecking, artinya menyelesaikan masalah-masalah kami yang mengkoordinir beberapa kementerian. Jadi dari sini kami minta nanti ada seperti profil SMK-nya, jurusannya apa saja, kendalanya apa saja, kendala yang paling utama Pak. Dan kira-kira kalau mau
kami bisa mengkoordinasikan bagaimana caranya supaya ini jalan sebanyak mulus dan SDM Maluku Utara bisa terserap untuk industri yang ada di Maluku Utara. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan juga Pak? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i dan kami hormati Bapak Ibu dari pemerintah daerah Provinsi Maluku dan khususnya di Kota Ternate, baik dinas pariwisata dan berbagai stakeholder yang terkait. Alhamdulillah disudahkan Allah Subhanahu wa taala kami rombongan dari Jakarta yang ditugaskan pimpinan kami untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kantor koordinator Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang insya Allah akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti kami sudah selesai. Saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Mas. Kalau kita mau pendidikan vokasi ada 3 satuan yang terlibat. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan SMK yang cukup banyak perkembangannya. Yang kedua yang terkait dengan politeknik negeri, Polman di sini ada teman kami dan juga akademi komunitas. Dan yang ketiga yang terkait dengan kursus dan pelatihan. Nah inilah salah satu program kami saat ini dan akan datang bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterserapan terutama tenaga kerja nanti di bidang vokasi itu sendiri, karena kami juga melihat sampai saat ini pun jumlah masyarakat yang masuk ke dalam dunia usaha maupun dunia industri ini juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu kami mempunyai suatu tugas bagaimana ke depan pendidik melalui pendidikan vokasi bisa memberikan kontribusi dan para lulusan baik lulusan SMK, lulusan Poltek maupun lulusan pelatihan bisa bekerja di dunia usaha dan industri sesuai dengan kompetensi yang kita tingkatkan. Inilah salah satu upaya kami ke depan. Tentu saja nanti kami akan melihat berbagai program-program pendidikan vokasi banyak. Mungkin ada politeknik, mungkin SMK, kursus dan pelatihan yang nantinya memang Pak Menteri inginkan adanya semacam link and match. Bagaimana keselarasan dan penyelarasan pendidikan dengan dunia usaha dan industri benar-benar bisa dilakukan, bisa diwujudkan. Nah inilah salah satu kunjungan kami sini selain juga ingin mengetahui program-program apa yang ke depan bisa dilakukan sinergitas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara secara umum dan secara khusus Kota Ternate itu semua. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memfasilitasi kunjungan ini. Mudah-mudahan ke depan program-program ini bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kami ingin bertanya satu aja pertanyaan kami terkait kegiatan yang kemarin kita laksanakan dengan video conference tentang pernikahan masal antara industri dengan pendidikan vokasi SMK. Kami SMK sebenarnya menunggu itu secepatnya dieksekusi sehingga kami SMK itu bisa bergerak cepat. Karena kemarin kita sudah melaksanakan video conference terkait dengan pernikahan masal antara SMK dengan 6 kementerian baik itu Kadin dan berbagai kementerian. Mohon itu katanya kami SMK siap untuk siapa sekarang juga di kementerian sudah dibentuk yang namanya rumah vokasi. Ya, rumah vokasi, forum pengarah vokasi yang terdiri dari para tenaga dari Yudi, dunia usaha dan industri, berbagai perusahaan-perusahaan yang selama ini dijadikan semacam excellent. Nah itu yang kita nanti akan bisa membantu pengembangan itu. Nah, juga ada dari Kadin, pengembangan dari Kadin, dari beberapa hospitality, dari perhotelan dan lain sebagainya. Di sini ada 4 sektor yang menjadi prioritas Pak Menteri. Yang pertama ada sektor konstruksi dan mesin, yang kedua adalah terkait dengan ekonomi kreatif, yang ketiga terkait dengan hospitality, dan terkait dengan care service.
4 prioritas layanan yang diharapkan nanti selama 2020-2024 bisa mendapatkan kontribusi. Tadi Bapak bilang penyelarasan, jadi sebenarnya kita ingin melakukan penyelarasan dari berbagai komponen di dalam pendidikan itu sendiri, baik berkaitan dengan misalnya penyelarasan antara kurikulum SMK dengan kurikulum Poltek, kurikulum kursus dan pelatihan, mungkin sarana prasaranya, tenaga kependidikannya, dan berbagai komponen yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Kita juga harapkan nanti terjadi suatu sintesa bagaimana misalnya guru-guru para dosen bisa belajar nanti di dunia usaha dilanjutkan. Ini salah satu program kita adalah nanti bagaimana melalui program reskilling dan upskilling, Pak. Bagi para guru, bagi para dosen, bagi para instruktur, mereka kita harapkan bisa belajar di dunia industri dan melalui program pemagangan dan sejenisnya, dan diharapkan nanti setelah kembali ke tempatnya di satuan pendidikan, apakah di kursus di SMK atau di Poltek, benar-benar pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan dan tuntutan daripada industri itu sendiri, sehingga ketika mereka lulus mempunyai suatu kompetensi. Wardiman, link and match buat sistem, nah kita coba ini untuk ditingkatkan agar ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kondisi yang saat ini. Terima kasih Pak. Dan kita langsung ke tadi program mesin, kita langsung ke program mesin dan beberapa program yang ada. Satu saja. Bisa Pak Unun mungkin beberapa bulan 3 belum. Nanti saya sama.